Sejak era keterbukaan yang diciptakan oleh penggunaan media sosial yang semakin merata dalam masyarakat, membuat sebuah fenomena baru muncul dalam kecenderungan para pemilih saat memilih kepala daerah atau bahkan pilpres sekalipun. Masyarakat ini sudah jenuh dan sepertinya memang setiap berapa tahun sekali, mungkin setiap 2 periode ya, masyarakat ini mulai teredukasi dan mulai bisa mengajukan sebuah keinginan agar bagaimana negara ini dijalankan, itu bisa dijalankan dengan cara yang lebih baik lagi. Tapi apa yang akan saya lihat nanti, sepertinya presiden ini akan masih tetap seorang laki-laki dan usianya masih akan di bawah 60 tahun. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sejak era keterbukaan yang diciptakan oleh penggunaan media sosial yang semakin merata dalam masyarakat, membuat sebuah fenomena baru muncul dalam kecenderungan para pemilih saat memilih kepala daerah atau bahkan pilpres sekalipun. Ini adalah satu hal yang benar-benar diciptakan oleh disrupsi teknologi tersebut. Jika sebelum tahun 1999, Indonesia dipimpin oleh presiden yang sama selama beberapa kali periode, setelahnya muncul era reformasi, di mana presiden bisa dipilih langsung oleh masyarakat, tapi semenjak Jokowi naik, fenomena ini kemudian menguat dan seakan menggantikan tradisi lama di mana calon kepala daerah atau presiden itu harus komponen kepartaian. Mereka ini adalah para profesional yang didapuk untuk menjadi pemimpin daerah, menjadi menteri atau punggawa masyarakat yang lainnya. Beberapa di antaranya memang akhirnya dipartaikan dahulu sebelum akhirnya diangkat. Tetapi banyak yang akhirnya diangkat benar-benar karena profesionalitas mereka dan baru dijadikan komponen kepartaian setelah menjabat. Melihat hal ini, seperti apakah 2024 nanti? Benarkah para pemilih atau masyarakat kali ini sudah pintar dan benar-benar ingin bukti, tidak hanya janji? Mereka seakan-akan tidak mau beli kucing dalam karung lagi. Maka kita akan melihat dan kita akan bongkar menggunakan kartu saya ini. Masyarakat ini sudah jenuh dan sepertinya memang setiap berapa tahun sekali, mungkin setiap 2 periode ya, masyarakat ini mulai teredukasi dan mulai bisa mengajukan sebuah keinginan agar bagaimana negara ini dijalankan, itu bisa dijalankan dengan cara yang lebih baik lagi. Bahkan jika dahulu anak-anak muda ini tidak melek politik dan tidak peduli tentang hal ini, maka sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang menunjukkan kesetujuan dan ketidaksetujuan mereka terhadap pemerintahan. Betul sekali, era keterbukaan yang diciptakan oleh media sosial ini membuat masyarakat yang selama ini apatis mulai memiliki harapan. Dan bahkan tidak sedikit yang banyak akhirnya berjuang agar harapan mereka ini menjadi kenyataan. Maka sudah jelas bahwa masyarakat saat ini sudah mulai cerdas dan gak mau beli kucing dalam karung lagi. Seakan-akan saat ini gelar saja itu tidak cukup. Masyarakat itu mau mereka itu menunjukkan rapor mereka. Betul sekali, self-proclaim atau memproklamirkan dirinya sendiri sebagai sesuatu itu tidak akan mudah dibeli oleh masyarakat. Denny Darko, Bapak Pembangunan, Bapak digitalisasi atau apapun, mereka akan mendengarkan dan meminta bukti. Maka di sini letaknya bahwa gelar saja itu tidak cukup. Keningratan itu tidak akan ditelan mentah-mentah. Dan ini adalah sesuatu yang sudah terjadi, tapi mungkin baru kita rasakan semakin menguat di hari-hari belakangan ini. Dan melihat hal itu tadi, artinya masyarakat ini menginginkan satu hal yang jelas dari awal dan tidak coba-coba lagi. Mereka meminta rapor seperti tadi saya bilang. Dan kalau kita berbicara rapor, maka seandainya seseorang diminta untuk memimpin, masyarakat ini meminta rapor yang sejenis untuk memimpin satu daerah mungkin yang lebih kecil yang sebelumnya pernah dibuat. Lihat hal ini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil memiliki peluang yang jauh lebih besar dibandingkan para pesaingnya. Karena mereka sebelumnya pernah terbukti mengelola suatu daerah. Di luar apakah ini berhasil, tidak berhasil, itu masih debatable. Tapi semuanya ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena dia ini sebagai seorang anak pemilik partai, atau mungkin pengusaha yang kebetulan anak tokoh nasional, maka saya melihat bahwa ini adalah sebuah kategori baru yang terus kemudian muncul, menguat dan menjadi populer di antara masyarakat. Mereka ini orang-orang yang kaum biasa. Kalaupun ternyata memiliki keturunan, ini keturunan yang jauh di atasnya. Apakah mereka ini mewakili sebagian besar para pemilih yang mereka ini adalah masyarakat kecil? Tapi yang pasti mereka semua memegang rapor yang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun ada sebuah upaya atau satu dugaan
orang-orang ini berusaha untuk tidak dilibatkan. Maka sebenarnya tidak melibatkan mereka ini sebenarnya sama dengan tidak melibatkan para millennials. Karena millennials ini lebih mempercayai orang-orang ini tadi dibandingkan orang-orang yang lain yang saya sebutkan sebelumnya. Dan mengabaikan millennials ini adalah sebuah pilihan yang sangat salah. Kenapa begitu? Karena yang saya lihat, pemilih terbesar ini adalah para millennials ini tadi. Mereka ini merasa memiliki sebuah pendapat, kepercayaan, argumentasi yang tidak bisa diganggu-ganggu oleh yang lainnya saat mereka sudah mengadopsi kepercayaan yang mereka pilih ini tadi. Maka karena itulah, akhirnya para kepala daerah ini memiliki basis massa yang besar, yang bukan merupakan simpatisan partai, tapi mereka simpati kepada person atau figur dari orang ini tadi. Apakah ini adalah sebuah bentuk metamorfosa politik dalam pemilihan kepala daerah yang berikutnya? Apakah ini adalah bentuk demokrasi yang sesungguhnya? Banyak orang-orang yang merasa terganggu yang mengatakan bahwa terkenal dan viral di media sosial belum tentu akan bisa memimpin sebuah negara atau provinsi dan kota. Tapi di luar itu, saya katakan juga bahwa kader kepartaian atau calon yang datang dari kader kepartaian ini pun perlu untuk membuktikan citra mereka betul atau tidak seperti yang dituliskan dan diklaim di baliho-baliho dan selebaran yang mereka itu sebarkan. Apakah mereka benar-benar melakukan belusukan? Apakah mereka benar-benar sangat dekat dengan wong cilik? Atau itu hanyalah sebuah pencitraan karena ditujukan untuk pemilihan umum yang sebentar lagi akan diadakan? Maka ini harus benar-benar bisa dibuktikan dan tidak hanya akan jadi pencitraan palsu. Dan jika ternyata yang dimajukan di sini adalah terah atau elit partai, karena mereka ini adalah anak keturunan atau pemilik partai, maka saya pikir ini akan lebih sulit lagi. Perlu sebuah pembuktian yang nyata atas visi dan misi yang mereka memang klaim itu ada. Maka ini akan susah untuk pribadi seperti Pak Prabowo, Mas AHY, dan Mbak Puan. Untuk Pak Prabowo, apakah karena dia ini pemilik dan pendiri partai sehingga dia ini harus dipilih oleh para millennials? Dan untuk Mbak Puan dan Mas AHY, betulkah mereka ini memang benar-benar hebat atau hanya anak kolong saja? Ini perlu pembuktian yang sangat kuat. Dan memang jadi agak tidak adil karena bisa saja mereka sebenarnya ini sangat piawai, tapi karena bayang-bayang dari orang tua mereka ini selalu diasosiasikan elok-elok bawang atau mempergunakan kekuatan dari orang tua mereka tadi. Maka kita akan tahu bahwa manuver untuk 2024 sudah dimulai. Tetapi saya pastikan bahwa para millennials ini nggak gampang untuk dipengaruhi dengan cara atau trik-trik yang biasa dipergunakan dalam pemilu-pemilu di tahun sebelumnya, bahkan di era reformasi atau orde baru dulu. Sosial media sekarang ada di mana-mana dan mereka sangat butuh pembuktian. Saya akan melihat bahwa seberang menyeberang ini akan muncul dan orang-orang yang merasa bahwa tempat mereka sekarang ini tidak sesuai, mereka akan dengan tenang dan senang hati berpindah ke tempat yang akan bisa lebih memfasilitasi. Tapi artinya para millennials ini pun itu bisa juga untuk dibujuk. Tapi tetap semua ada harganya dan bukti adalah harga yang harus dibayar. Maka masih ada 2 tahun lagi untuk membuktikan apakah mereka ini memang seorang pemimpin yang layak atau hanya pemimpin di atas baliho saja. Tapi kan mereka pernah memimpin misalkan perwakilan rakyat atau memimpin partai atau sebuah pasukan dalam ketentaraan atau pernah menjadi menteri. Nah, maka ini yang harus dibuktikan dan harus ditunjukkan dengan jelas apa sepak terjang mereka selama ini. Tapi apa yang akan saya lihat nanti, sepertinya presiden ini akan masih tetap seorang laki-laki dan usianya masih akan di bawah 60 tahun. Maka menurut bacaan saya sangat sulit untuk Pak Prabowo, sangat sulit untuk Mbak Puan, dan kita akan lihat para mas-mas abang-abang ini nanti akan bertarung, memperebutkan posisi tampuk kepemimpinan tertinggi di Republik ini. Jika ini memang terjadi, maka sangat mungkin kita akan memiliki presiden yang mungkin akan termuda memimpin Indonesia. By the way, Pak Harto dulu umur berapa ya saat pertama kali jadi presiden? Tapi yang pasti adalah mereka semua ini, kalau saya bilang ini pemilih terbesar, ingin bukti dan mereka tidak ingin beli kucing dalam karung lagi. Untuk kalian semua, siapa yang akan kalian pilih? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Terima kasih sudah menonton konten ini dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.